Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Rema malam hari ini dengan tema Kasihilah Musuhmu, yang terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bagian firman Tuhan ini merupakan bagian yang sering kali kita dengar, namun sangat sulit untuk kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, atau orang yang kita anggap sebagai musuh? Orang yang kita anggap sebagai musuh dalam arti kata adalah orang yang selalu melukai hati kita, menyakiti kita, membenci kita, atau orang yang seringkali berbuat yang tidak benar, tidak adil, tidak pantas terhadap kita. Dan jika menurut kehendak diri atau ego kita ingin membalas kejahatan mereka, atau kita mengharapkan agar mereka mendapatkan ganjaran daripada Tuhan, ada musibah, ada kecelakaan. Namun Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Jika kita tidak bisa mengasihi musuh, kita hanya bisa mengasihi orang yang kita kasihi, dan kita membenci orang yang kita benci. Apa bedanya kita dengan orang lain? Karena orang-orang yang tidak percaya pun melakukan hal seperti itu. Itu dikatakan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi jika Tuhan memberikan kita perintah mengasihi musuh, ini bukan perintah asal-asalan, bukan perintah yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Tuhan tahu kita pasti bisa melakukannya. Tentu bukan dengan kekuatan atau kemampuan kita sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Karena tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Tuhan ingin agar setiap orang percaya dapat memberi nilai lebih kepada orang lain, termasuk juga kepada musuh-musuhnya. Bagian awal dari perikop ini dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan, aku berkata, kasihilah musuhmu. Kalimat ini sangat penting bagi kita dalam memahami perintah mengasihi musuh, karena jelas dikatakan bahwa kepada kamu yang mendengarkannya. Artinya setiap orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, setiap orang yang mengaku dia sebagai orang yang percaya, atau lebih tepatnya sebagai orang yang sungguh-sungguh senantiasa mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan perintah ini dan hidup mengasihi musuh. Dalam perikop ini, saudara sekalian, ada dua hal yang harus kita lakukan terhadap musuh kita. Yang pertama, mendoakan agar orang yang kita anggap musuh itu memperoleh berkat dari Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Perbuatan ini, saudara sekalian, memang bertolak belakang dengan kehendak diri kita, bukan? Yang mengharapkan kita supaya musuh kita itu memperoleh kecelakaan atau kutuk dari Tuhan. Mengasihi musuh bukan hanya mendoakan agar mereka memperoleh berkat daripada Tuhan, tetapi kita juga dapat melakukan hal yang baik kepada mereka. Bukan hanya tidak berbuat jahat kepada mereka, tetapi sebaliknya kita harus melakukan kebaikan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, inilah merupakan wujud kasih yang sejati bagi orang percaya. Dalam ayat 27 dikatakan,
kita mengasihi musuh, kata mengasihi memakai kata agape, saudara sekalian, yang mengandung pengertian ialah mau tidak mau kita harus mengasihi musuh tanpa balasannya. Nah, saudara sekalian, kita tidak pernah melakukan hal yang jahat, tetapi kita melakukan yang baik bagaimanapun sikapnya terhadap kita, karena kasih itulah melambangkan kasih Allah kepada kita. Kita lihat, saudara sekalian, tatkala kita berdosa, tatkala kita jahat, tatkala kita seteru dengan Allah, Allah tetap mengasihi kita. Ini lambang daripada kasih agape yang luar biasa. Tuhan sendiri juga bukan hanya mengajarkan hal ini, tetapi Tuhan juga melakukannya, mempraktekannya dalam hidupnya. Dia juga berbuat baik kepada orang yang menganiaya dia. Kita ingat pada tatkala Tuhan Yesus disalibkan, maka doa kepada Bapaknya apa? Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Biarlah kita belajar mengasihi orang-orang yang telah melakukan tindakan yang tidak adil kepada kita, dengan cara menginginkan dan melakukan kebaikan untuk mereka. Tuhan mau agar kita berkorban untuk kebaikan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami pertobatan sejati. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka juga boleh mengalami kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kita yang baik kepada mereka. Memang tidak mudah, tetapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Kita percaya Allah akan memampukan kita. Biarlah di tahun 2021 ini kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kita melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang, termasuk orang-orang yang juga melukai hati kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan malam hari ini yang boleh mengingatkan kami supaya kami mengasihi musuh kami. Kami tahu ini merupakan perintah yang tidak mudah kami lakukan. Tentu ya Tuhan, dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami sulit untuk mengampuni dan mengasihi mereka. Tetapi biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menolong kami. Dan biarlah kami juga selalu ingat bahwa kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih daripada Tuhan sendiri, sehingga kasih ini yang boleh memampukan kami dapat mengasihi sesama kami, termasuk juga orang-orang yang telah melukai kami. Biarlah di tahun yang baru kami dapat memasuki tahun ini dengan penuh kedamaian, dengan relasi yang baru, yang baik dengan orang-orang sekitar kami. Kami mohon Tuhan, biarlah pakai kami menjadi alat berkat Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kerohanian kami. Biarlah kami juga senantiasa terus-menerus bertambah, bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Kasih kami kepadamu semakin bertambah. Demikian juga kasih kami terhadap sesama kami pun semakin bertumbuh. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang sakit. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan lawat, Tuhan hibur, dan Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi, keluarga, Tuhan yang boleh turut campur tangan. Demikian juga yang punya masalah dalam pekerjaan, mencari pekerjaan, masalah ekonomi keluarga, biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong supaya pada masa-masa seperti ini mereka diberikan hikmat bijaksana, khususnya dalam pengentasan virus COVID-19 ini. Tuhan tolong. Demikian juga tatkala pemerintah sedang mengadakan untuk dan penyaluran pendistribusian tentang vaksin virus COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang boleh menolong supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Jaga keamanan negara kami. Demikian juga masalah ekonomi negara, Tuhan yang boleh tolong.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami malam ini, Tuhan yang boleh menyertai kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.